Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, di pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran matematika. Senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga di pertemuan kali ini kita masih bisa dipertemukan. Oke, abang kakak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau memberikan ice breaking untuk orang abang kakak. Oke, silakan disaksikan. Nanti kalau sudah dapat boleh ya dihafal. Ini sangat berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Oke, ya kita mulai ya. Lihat sudutku, itu ada 3. 1 yang lancip, itu lebih sempit. 2 yang tumpul, itu lebih lebar. 3 siku-siku, sudutnya tegak lurus. Oke, ice breaking-nya itu sebagai pembuka materi kita pada pagi hari ini. Orang abang kakak sudah mengerti ya, di pertemuan terakhir itu ibu sudah memberikan konsep tentang sudut kepada orang abang kakak. Ya, yang masih ingat apa sih itu pengertian sudut? Ya, sudut adalah terbentuk oleh 2 sinar garis yang bertemu dalam satu titik. Ya, kemudian orang abang kakak juga sudah bisa menentukan besar sudut dengan menghubungkannya dengan jarum jam. Oke. Selanjutnya, di pertemuan terakhir kita juga sudah mempelajari jenis-jenis sudut. Ya, orang abang kakak itu sudah mengetahui ada 3 jenis sudut, yaitu yang pertama adalah sudut lancip. Ya, sudut lancip itu besar sudutnya adalah antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul itu besar sudutnya adalah antara 90 derajat sampai 180 derajat. Oke, abang kakak semua, untuk pertemuannya ini Ustazah tambahin lagi. Ada yang dinamakan sudut lurus atau sudutnya adalah 180 derajat. Oke, orang abang kakak sudah tahu kan bagaimana bentuk sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Oke, kira-kira kalau bentuk sudut lurus itu seperti apa? Ya, coba orang abang kakak perhatikan. Orang abang kakak ada busur ya di rumah. Ya, perhatikan dulu busurnya. Busurnya itu kisaran angkanya, perhatikan dulu besar derajatnya. Itu dimulai dari titik 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, sampai 180 derajat. Oke, berarti kalau dari 0 sampai 180 derajat itu adalah sudut lurus. Ya, berarti bentuk busur yang orang kakak pegang itu bentuknya seperti apa? Ya, betul. Bentuknya adalah setengah lingkaran. Ya, berarti sudut tumpul itu berbentuk setengah lingkaran. Ya, oke, paham ya? Itu materi tambahan dari materi pertemuan terakhir kita ya, abang kakak. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan antara sudut apabila 2 buah garis sejajar yang dipotong oleh garis lainnya. Ya, 2 segmen garis sejajar bisa kita katakan itu adalah garis D, garis H. Itu
Kemudian syaratnya harus memiliki besar sudut yang sama besar. Oke. Yang ketiga adalah sudut luar berseberangan. Nah, apa bedanya? Ya, kalau tadi di dalam, yang ini letaknya adalah di luar dan posisinya juga berseberangan. Dan besar sudutnya juga adalah sama besar. Yang keempat adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak, kalau ada kata dalam, itu berarti letak sudutnya adalah di dalam. Nah, dan yang ini posisinya adalah sama. Jadi, yang perlu diingat kalau sudut dalam sepihak ini, apabila sudutnya kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 180 derajat. Berarti artinya membentuk sudut lurus. Ya, ingat ya. Oke, yang kelima adalah sudut luar sepihak. Nah, kalau tadi di dalam, yang ini di luar. Itu aja bedanya. Ada di luar dan posisinya sama. Sama halnya yang sama yang tadi. Kalau sudutnya itu kita jumlahkan, maka akan membentuk sudut 180 derajat. Oke, yang terakhir itu adalah sudut bertolak belakang. Ya, bagaimana ya kalau posisi bertolak belakang? Nah, kalau posisi bertolak belakang itu berarti saling berlawanan ya, saling membelakangi ya. Jadi ini besar sudutnya juga sama. Oke, paham ya? Ya, untuk contoh soalnya silakan simak sudut yang akan Ibu berikan. Kita lanjut ke hubungan sudut-sudut itu yang dibentuk oleh dua buah garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Ya, untuk garis yang pertama Ibu kasih nama garis A dan garis kedua adalah garis B. Dan dipotong oleh sebuah garis biru ini. Tiap sudut-sudutnya kita kasih nama A1, A2, A3, dan A4. Kemudian B1, B2, B3, dan B4. Kemudian kita kasih tanda lingkaran, artinya sama besar. Kemudian diberi tanda silang, artinya sama besar. Berarti lingkaran dengan lingkaran, silang dengan silang. Dari sini kita akan memperoleh yang pertama adalah sudut sahadap. Sudut sahadap kita ambil contohnya sudut A1 itu sama dengan sudut B1. Artinya besarnya sama. Kemudian sudut A2 sama dengan sudut B2. Sudut A3 itu sama dengan sudut B3. Yang terakhir adalah sudut A4 sama dengan sudut B4. Dari gambar ini kita akan menemukan juga yang namanya sudut dalam berseberangan. Sudut A4 itu sama dengan sudut B2. Nah, letaknya ada di dalam namun berseberangan. Dan besar sudutnya adalah sama. Kemudian sudut A3 sama dengan sudut B1. Letaknya berseberangan dan terdapat di dalam. Selanjutnya yaitu sudut luar berseberangan. Sudut A1 itu sama dengan sudut B3.
Nah, jadi letaknya di bagian luar ya, namun tetap berseberangan. Dan kemudian sudut A2 itu sama dengan sudut B4. Nah, letaknya di luar namun berseberangan. Selanjutnya adalah sudut dalam sepihak. Nah, jadi kalau sudut dalam sepihak ini besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Kita ambil contohnya sudut A4 ditambah sudut B1. Itu coba perhatikan lambangnya ada yang silang, ada yang lingkaran. Maka itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sama halnya dengan sudut A3 ditambah dengan sudut B2 itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau tandanya lingkaran dengan silang, maka nanti jumlahnya adalah 180 derajat. Selanjutnya yaitu sudut luar sepihak. Sudut A1 ditambah sudut B4. Nah, jadi ini letaknya di luar namun sepihak. Maka itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian sudut A2 dan sudut B3. Nah, coba perhatikan letaknya di luar dan sepihak. Maka jumlahnya nanti adalah 180 derajat. Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah garis A dan garis B dipotong oleh sebuah garis. Nah, kita beri lagi namanya A1, A2, A3, dan A4. B1, B2, B3, dan B4. Kemudian untuk A2 besar sudutnya adalah 65 derajat. Kita beri tanda lingkaran, maka yang A4 juga lingkaran. Kemudian yang A1 dan A3 itu adalah silang. Yang B4 dan B2 adalah lingkaran, B1 dan B3 adalah silang. Dan yang ditanyakan dalam soal ini adalah sudut B3. Kalau sudut A2 itu adalah bagian luar dan B3 itu adalah bagian luar. Jadi ini merupakan sudut luar sepihak. Berarti sudut A2 kalau kita jumlahkan dengan sudut B3 itu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilai sudut A2 yaitu 65 derajat ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Kemudian yang 65 derajat kita pindahkan, jadi 180 derajat dikurang 65 derajat. Maka dapat nilai sudut B3 adalah 115 derajat.